Oke, guys, Baryon Mode berakhir di sini. Nah, semakin kesini nih, cerita Shinobi itu jadi jauh lebih menarik lagi. Breakdown Boruto episode 218 itu adalah momen dimana Borushiki itu bangkit. Bahkan nih, di ending chapter 53 kemarin itu, semua orang itu shock bagaimana Rinnegan Sasuke itu dicolok oleh muridnya sendiri. Nah, saat itulah Borushiki mengatakan hal seperti ini. Tak kusangka kalian berhasil mengalahkan Ishiki. Tapi baguslah, karena itu sekarang hanya kau gangguan yang tersisa. Nah, breakdown Boruto episode 218 ini nanti kejadian itu adalah di episode 54 dan di pertengahan 55 berdasarkan dari berbagai informasi, dan akan tayang nih pada 3 Oktober 2021. Dimana sini itu banyak momen sedih, salah satunya adalah kepergian Kurama. Nah, lalu bagaimana nih kira-kira cara mereka bisa menjalankan Boruto akan kembali memesiki lagi? Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto 218 chapter 54-55 awal. Goodbye Kurama, welcome Borushiki. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on di sini juga, mungkin gambaran jalan ceritanya itu akan ada sedikit pengurangan sama penambahan, tidak selalu 100% sesuai kejadian di chapternya. Nah, kita mulai. Cerita ini adalah adegan saat Kawaki berhasil menipu daya dan melenyapkan Ishiki itu, namun sesuatu buruk menerjang Sasuke dan menyebabkan Rinnegan-nya itu rusak. Itu adalah ulah dari Borushiki. Lihatlah bagaimana mereka bertiga kaget masih kesakitan itu, tiba-tiba muncul sosok baru yang membahayakan melalui tubuh Boruto. Sasuke yang kesakitan itu akhirnya terus dilihat oleh Borushiki sampai akhirnya dia berkata seperti ini. Tak kusangka kalian berhasil mengalahkan Ishiki. Tapi baguslah, karena itu sekarang hanya kau gangguan yang tersisa. Uchiha Sasuke, Rinnegan-mu sudah tidak bisa digunakan lagi. Aku telah menangkis jikukan ninjutsu milikmu. Kau tak akan bisa lari lagi dari sini. Nah, Naruto yang hampir sekarat itu melihat putranya dan berkata, Momoshiki sialan, dia sudah menguasai kesadaran Boruto sepenuhnya. Ini kedua kalinya aku muncul, akhirnya aku bebas. Lalu Sasuke bergumam melihat itu. Pergelangan tangan Boruto sudah sembuh, dan dari geraknya semua patah tulangnya juga telah sembuh. Ini pasti kemampuan penyembuhan khusus Otsutsuki itu. Nah, melihat Boruto yang jadi barbar macam itu nih, Kawaki teringat perkataan mereka ketika berlatih bersama. Boruto, bukankah kau ingin menghilangkan ini? Tanda kutukan sialan yang kita miliki. Jadi bantulah aku. Ayo kita hancurkan Jigen dan semua anggota Kara. Begitu ingatan Kawaki dari perkataan Boruto. Nah, mengingat perkataan mereka saat itu, Kawaki itu akhirnya sekarang jengkel. Kau pasti bercanda ya? Ayolah Boruto, jangan dikendalikan oleh si Otsutsuki itu. Nah, masalahnya orang yang diomongin itu malah tiba-tiba menoleh dan tersenyum tuh. Kau juga telah terbebaskan Kawaki? Jika Ishiki telah sepenuhnya hilang, senyumlah sedikit. Dengan berteriak, itu Kawaki meresponnya. Aku tahu kau masih bisa, jangan biarkan dia mengendalikanmu. Cepat bangun sialan. Ya, sepertinya bagimu kebebasan hanyalah fana, Kawaki. Diam mata putih, jangan ikut campur. Nah, dengan sangat jengkel itu karena berdebat, Kawaki itu tiba-tiba berlari menyerangnya. Dan boom, serangan itu memang cukup besar, tapi Borushiki itu bisa menghindarinya. Baku hantam antara dua karakter penting ini tak terhindarkan lagi. Nah, tapi masalahnya lawannya itu adalah Momoshiki dalam tubuh Boruto, dan syap, kunai itu tertancap di punggung Kawaki yang membuatnya tak berdaya tuh. Nah, Borushiki mengatakan seperti ini. Bagus, seperti yang kuharapkan. Sepertinya proses ekstraksi sudah berjalan dengan sangat baik, yang mana artinya itu pasti akan berhasil. Lalu tiba-tiba tendangan tak terduga itu datang dari si Uchiha Sasuke dan membuat Borushiki itu terpental lumayan jauh tuh. Ya, dia menyelamatkan Kawaki. Nah, namun di saat itu Borushiki itu terus saja mengoceh dan membuat Kawaki itu penasaran. Kau apa yang sedang kau bicarakan? Kemudian Borushiki itu menjelaskannya. Bahkan jika karma telah menghilang, data seorang Otsutsuki yang telah diekstrak akan tetap ada dalam tubuhmu. Dan ini sama seperti Boruto sendiri. Prosesmu telah mencapai 80%. Tubuhmu Kawaki hampir sepenuhnya menjadi seorang Otsutsuki. Lalu mereka terkejut nih mendengar penjelasan dari Borushiki itu. Borushiki masih melanjutkan. Dengan begitu, aku bisa menggunakanmu sebagai pengorbanan untuk mengembangkan pohon dewa. Tapi aku yakin itu cukup untuk menghasilkan satu buah. Nah, mendengarkan itu Sasuke itu berasumsi, rencananya sama seperti yang ingin dilakukan Ishiki terhadap Boruto. Kali ini berbalik dengan menggunakan Kawaki, sialan. Lalu Borushiki itu berteriak,
Akan kutemukan Jubi yang disembunyikan oleh Isiki, lalu kemudian mengorbankanmu dan mengambil buahnya. Di sana dengan sangat jengkel tuh, Kawaki itu begitu emosi dan dia mengatakan seperti ini. Aku muak dengan kalian semua yang memanfaatkan kami seperti sebuah barang. Sangat-sangat membuatku muak. Lalu Kawaki melompat dan menyerangnya kembali tuh. Nah, sadarkan kalian momen yang menjadikan terjadi di sini? Naruto guys, dia hanya bisa melihat Kawaki bergerak sendirian, dimana ia sebagai Kage juga mau membantu, tapi tubuhnya sudah tidak benar-benar fit lagi. Bahkan untuk berdiri saja dia tidak mampu nih. Dia kemudian mengatakan seperti ini. Tubuhku terasa aneh, ini buruk sekali. Lalu Naruto pingsan dan akan berlanjut di alam dimensi mimpinya itu. Nah, siap-siap guys. Nah, sementara itu pertempuran tak terhindarkan lagi antara Kawaki dan Boruto sendiri. 1-2 serangan Kawaki berhasil ditangkis, namun Kawaki tidak bisa menangkis serangan Borushiki sendiri. Nah, di sini nih sebenarnya hampir saja entah datang dari mana tiba-tiba Sasuke itu sudah mengadarkan katananya ke leher Borushiki itu. Namun tak karena kuatnya Otsutsuki sendiri, dengan sangat cepat Kunai itu berhasil menahan serangan dari Sasuke. Nah, dengan kondisi yang bawa blur itu dan kehilangan rasa enggan serta menggunakan satu tangan saja, Sasuke memanglah seorang monster shinobi. Dia bisa menggunakan teknik petir hanya dengan menggunakan 2 simbol di jarinya itu. Borushiki merasa kesakitan karena hal itu. Nah, karena sebuah serangan inilah Sasuke juga akhirnya menyimpulkan nih, harusnya dia bisa dengan mudah menyerap serangan itu dengan karma, tapi kenapa dia tidak bisa menggunakannya? Lalu dengan tatapan dengan serius itu, Borushiki bertanya, apakah kau benar-benar ingin membunuh muridmu sendiri? Ujar Sasuke. Lalu Sasuke menjawabnya sendiri, tentu, karena aku adalah gurunya sendiri. Dan boom, Amaterasu. Borushiki bersiap menghindar dengan cepat dan mengeluarkan Bunshin untuk terkena api suci hitam tersebut. Ini terdiksi juga aksi dari Borushiki ini sendiri menggunakan Bunshin sebagai pelindung dan ia kabur ke belakang. Nah, Sasuke meskipun terlihat mengamuk di sana sambil melindungi 3 orang, Naruto yang pingsan, Kawaki yang lemah, dan muridnya yang dikendalikan harus berjaga seorang diri dengan Rinnegan yang rusak dengan kondisi bawa blur pula nih, dan dengan tangan satu tentunya, Katon Gokage no Jutsu. Nah, ledakan bola api besar itu Sasuke tembakkan ke arah Borushiki dan demi melindungi rekan-rekannya itu, tetapi tetap saja nih Borushiki ini bisa menghindarinya. Nah, semain kesini Sasuke itu tambah penasaran nih, dia tidak menyerapnya lagi. Itu aneh. Nah, namun di saat bersamaan pula Kawaki itu sempat melihat kondisi Naruto yang lunglai tak berdaya itu. Ini membuatnya sungguh ketakutan dan sangat khawatir. Lalu dia berteriak memberitahu Sasuke, "Woi, dengar, ada yang aneh dengan Tuan Hokage." Nah, di sini Sasuke itu hanya melihatnya dan mengasumsikan, mungkin inilah efek samping dari kekuatan besar yang ia gunakan tadi. Ini buruk Kawaki, kita tak punya banyak waktu. Jika Boruto tak segera dikalahkan, kita semua akan mati di sini. Saat ini dia sangat ingin mengorbankanmu dan demi pohon dewa. Dan di saat yang sama pula dia bisa kabur dengan ciukan ninjutsu dengan mudah. Jangan lupakan itu. Sial, begitu jawab Kawaki. Dengar Kawaki, sebelum itu terjadi aku harus mendapatkan Boruto kembali. Dan dengan begitu kita bisa pulang ke desa. Bicara saja itu mudah. Kau punya rencana? Begitu tanya Kawaki. Lalu dengan asumsi liarnya itu Sasuke memberitahunya, dengar, Boruto kehilangan kesadarannya karena dia menggunakan terlalu banyak cakra. Kemungkinan terbesar itulah yang membuat Momoshiki ini bisa muncul. Dan sebaliknya pula, jika kita bisa menyembuhkan cakra Boruto kembali, mungkin dia bisa sadar dengan sendirinya. Logika yang luar biasa. Kau punya bukti? Tanya Kawaki. Karma. Itu bukti yang menjadi asumsiku sekarang. Dia tidak menyerap sedikitpun jutsu dengan karma, dan itu mungkin salah satu beresiko mengisi cakra Boruto kembali. Dan kemungkinan ini sudah pasti. Lalu dari balik batu itu nih, Borushiki terlihat serius mengawasi perbincangan mereka dan dia mengatakan seperti ini. Ujian sialan, dia sudah mengetahuinya. Aku tak bisa meremehkannya lagi. Memang dia sedang terluka parah saat ini, tetapi jika langsung berhadapan dengannya, itu akan cukup membuatku kerepotan. Baiklah, waktunya menggunakan itu. Nah, kita kembali ke percakapan mereka antara Sasuke dan Kawaki. Mereka berbicara seperti ini. Kawaki, aku akan mencoba memaksanya menyerap cakra tanpa ikut campur dari kita. Lalu Kawaki bertanya nih, apakah itu akan berhasil? Mungkin kita bisa Sasuke tiba-tiba terkena serangan tak terlihat yang tak dia sangka, dan itu kena dari titik vitalnya sendiri. Sang Uchiha itu terkapar sekarang dengan kondisi yang mengenaskan. Nah, setelah itu nih Borushiki itu muncul kembali. Manusia biasa akan merasakan sakit yang luar biasa di organ vitalnya, benar kan Sasuke? Nah, setelah itu Sasuke sadar nih, itu adalah Kiru Rasengan milik Boruto. Momen ini membuat Kawaki itu teringat ke vas bunga dahulu dalam rumah Uzumaki. Namun tak lama kenangan itu tiba-tiba muncul. Tendangan keras itu langsung menerjang Kawaki yang membuatnya tersungkur ke tanah. Percuma saja, bersiaplah untuk dikorbankan Kawaki. Nah, lalu nih Kawaki yang kesal itu berteriak, sial, sungguh merepotkan. Lalu Borushiki menggunakan karma itu mau menarik Kawaki ke dimensi lain. Tiba-tiba ia berteriak lagi,
dari semenjak kita bertemu sialan. Dan boom, teknik api itu Kawaki keluarkan di saat bersamaan karma itu digunakan Borushiki. Nah inilah momen yang mengejutkan buat Sasuke. Kawaki bahkan Borushiki sendiri sadar jika Boruto meresponnya karena serangan Kawaki tadi. Ia mencoba menghindar dari ledakan api dimiliki Kawaki. Orang gila, bukan itu tubuhnya yang asli. Dia sengaja terkena bara api. Apakah sudah gila Kawaki? Lalu Borushiki itu masih terus berusaha nih. Aku tak boleh kehilangan satu-satunya tumbal milikku. Kemudian Borushiki sadar pula nih, jika ia tak punya pilihan lain selain menyerapnya. Memang ini tidak banyak, tapi aku harus cepat sebelum Boruto bangun lagi. Dan celing, tiba-tiba Borushiki itu sadar nih, dimana mata kiri Boruto itu sudah membuka sedikit. Dimana ini membuat Momoshiki ini jengkel. Sial, kembalilah tidur sialan. Lalu dengan menunjukkan karma itu, ia berteriak, Kawaki, waktunya telah tiba. Dan boom, portal dimensi itu mau Borushiki keluarkan. Namun sayangnya nih, Boruto itu beneran sadar di sini. Cukup Otsutsuki Momoshiki. Ya, itulah Boruto yang mencoba mengambil alih tubuhnya sendiri lagi. Dan cak, tiba-tiba ia memegang tangannya itu, menariknya sampai ke tanduknya sendiri. Dan dia mengatakan seperti ini, aku bilang sudah cukup, cepat kembalilah sialan. Apa yang sedang kau lakukan Boruto? Teriak Momoshiki. Nah, perbincangan sendiri terjadi di sini, di mana Boruto itu sebenarnya juga jengkel. Itu menjawabnya seperti ini, kepalaku masih pusing karena baru bangun dari tidur. Mungkin ini akan membuatku bangun sepenuhnya. Dan tak, tanduk itu benar-benar patah karena Boruto sendiri. Dan inilah metode berbahaya kembalinya Boruto dari kendali Momoshiki Otsutsuki. Setelah itu Boruto terjatuh ke tanah dan mengatakan seperti ini, maaf telah merepotkanmu. Aku juga minta maaf saudara bodoh, jawab Kawaki. Syukurlah, kata Sasuke. Nah kemudian Sasuke tidak memperdulikan mereka. Dia berlari mendekati rival sekaligus sahabatnya sendiri itu. Lihatlah bagaimana Sasuke terkejut. Apa? Ini tidak mungkin. Guys, setelah kejadian ini sebenarnya ceritanya itu sudah masuk di pertengahan cerita 55, di mana Naruto yang tiba-tiba tersadar itu ternyata dia berada di dimensi dengan bijunya, ya Kurama guys. Naruto tiba-tiba bangun dan dia melihat sekelilingnya. Sampai akhirnya suara itu memanggilnya. Sebelah sini Naruto. Kurama. Kurasa ini artinya aku Naruto. Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi karena itu tiba-tiba suasananya itu dalam banget guys. Naruto yang bingung itu melihat Kurama memejamkan matanya sendiri. Ini mungkin akan jadi percakapan terakhir kita. Maka mulailah berbicara. Ya, kau sudah membunuh ayah dan ibuku. Bukan itu maksudku. Kita sudah melalui banyak hal Kurama, tapi pada akhirnya aku lega kau terus bersamaku. Terima kasih Kurama. Lalu Kurama berbicara lebih keras lagi nih. Kau serius? Itu aja? Nah Naruto lalu berkata lagi nih, aku mengira sudah siap untuk hari ini, tapi sekarang saat waktunya tiba, aku tak tahu harus berkata apa. Kurama akhirnya mengatakan juga nih, Mode Baryon berhasil dan kita bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Aku tak bersusah payah hanya untuk mati dengan percuma. Jadi ini bukan cara yang buruk untuk mati, bukan? Tapi Kurama, aku masih punya banyak kekhawatiran Boruto, Kawaki dan juga dengan desa. Itu bukan urusanku. Kau harus mengurusnya sendiri Naruto. Hah? Apa maksudmu? Nah guys, saat itu Naruto yang lumayan cerdas itu sedikit dan baru sadar, mulai tahu nih apa yang dimaksud dan apa yang sebenarnya terjadi. Dengar Naruto, biasanya saat biju Jinchuriki diambil mereka akan mati. Tapi itu tak berlaku bagimu. Cakra biju hanya akan menghilang. Bagi orang lain mungkin kau akan terlihat mati di luar sana, tapi itu tak lebih hanyalah semacam kondisi shock. Jangan khawatir, kau akan segera siuman dan kembali lagi. Tunggu sebentar, apa maksud perkataanmu Kurama? Dengar Naruto, inilah kebenarannya. Mode Baryon itu adalah nyawaku sendiri dan bukan milikmu. Nah lihatlah keterkejutan Naruto itu belum selesai. Kurama itu kembali mengatakan kebenarannya. Jadi asal kau tahu, aku tak pernah berbohong kepadamu Naruto, dan aku juga tak pernah mengatakan kau akan mati. Sialan, kau sengaja menipuku Kurama. Begitu jawab Naruto sambil bergetar suaranya itu. Dengar Naruto, jika aku bilang dari awal kalau kekuatan itu harus digantikan dengan nyawaku, kau pasti akan ragu dan aku jamin itu. Atau lebih buruknya lagi, kau menolak mentah-mentah. Bahkan walau kau tahu itu satu-satunya harapan kita, karena kau memang menyebalkan seperti itu. Apa aku salah? Jangan tetap aku seperti itu. Itulah yang menyebalkan soal dirimu Naruto. Ya kurasa inilah waktunya aku harus pergi. Tapi sekarang berhati-hatilah, kau tak akan punya kekuatan super itu lagi. Dan jika kau memaksa, kau hanya akan segera menyusulku. Tapi ingat, hingga waktunya nanti, jagalah dirimu Uzumaki Naruto. Guys, lihatlah nanti bagaimana visual itu akan tergambarkan dengan sangat mendalam dan menyedihkan sekali. Kurama ini lebih dari sekedar hubungan antara Naruto dan Jiraiya sebenarnya.
Ia sedari hidup lahir sudah bersama monster rubah ekor 9 di tubuhnya itu. Dan bayangkan bagaimana sakitnya ditinggal oleh Biju yang berkali-kali Naruto ucapkan sudah seperti keluarga dan ayahnya sendiri. Dalam chapter ini, perpisahan Kurama itu membuat Naruto berkaca-kaca tuh dan memohon agar Kurama tak benar-benar meninggalkannya. Tangannya itu terus diangkat hanya untuk menggapai Bijunya itu sendiri yang telah pergi. Namun tiba-tiba ada sosok lain tuh, tangan yang lain, dan itu adalah Uzumaki Boruto putranya. Otosan, Otosan, begitu kata Boruto. Lalu setelah itu Naruto siuman dan matanya itu mulai terbuka tuh. Inilah momen yang membuat Sasuke, Boruto bahkan Kawaki sangat khawatir melihat apa yang terjadi dengan kondisi Naruto sendiri, khususnya Sasuke. Nah setelah itu Boruto langsung memeluknya. Kenapa kau membuatku cemas seperti itu, ayah bodoh? Oh, hati-hati, begitu kata Naruto. Guys, lihatlah dalam chapter ini Sasuke itu terlihat tersenyum. Dia kelihatannya bersyukur banget tuh Naruto masih hidup. Ini masuk akal sih bagaimana kisah hubungan pertemanan mereka berdua di masa lalu. Jika Naruto benar-benar lenyap, tidak dibayangkan seperti apa rasa sakit dari Sasuke sendiri. Dan ingat kata Tobirama, Uchiha adalah klan yang paling perasa. Mereka sengaja menekan rasa cinta dan sayang mereka terhadap orang lain. Itulah kenapa jika mereka sakit hati atau berada dalam masalah yang menyakitkan, Mangekyo Sharingan itu akan bangkit. Nah untung saja di sini Naruto itu masih hidup. Nah lalu bagaimana dengan Kawaki sendiri? Ya orang ini lebih bersyukur lagi. Dia melihat orang yang dihormatinya masih hidup berjuang keras karena mencoba menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba Kawaki sengaja menjatuhkan tubuhnya ke tanah itu dan memejamkan matanya sambil memikirkan sesuatu. Nah di sini chapternya sebenarnya tidak diperlihatkan bagaimana Naruto menjelaskan detail tentang kepergian Kurama, tetapi Sasuke hanya mengatakan lirih setelah mendengarkan penjelasan Naruto. Begitukah? Jadi Kurama, aku menduga kalau akulah yang akan mati, walau itu artinya Kurama juga akan mati. Tapi tak pernah kubayangkan akan terjadi seperti ini. Lalu Kawaki mendekat dan menanyainya, bukannya tidak sopan, tapi bisakah kita bicara ini setelah kita pulang? Oh ya maaf, ayo semuanya kita pulang kembali ke desa, begitu jawab Naruto. Lalu Sasuke menatap wajah muridnya itu. Boruto, kau bisa melakukannya? Hah? Apa maksudmu Sasuke-san? Maksudmu menggunakan karma ini? Ya, dengar Boruto, aku saat ini sudah tidak bisa menggunakan Rinneganku lagi. Dan datlah Boruto itu sangat terkejut dan merasa bersalah karena kejadian saat itu. Nah di sini Sasuke mengatakan kebenarannya. Tak usah dipikirkan, aku cuma mengatakan yang sebenarnya Boruto. Ini bukanlah salahmu. Kita semua sudah siap untuk mati di sini dan bisa menang dan selamat. Kita seharusnya menganggap ini adalah nasib yang sangat beruntung. Nah lihatlah guys, Boruto yang masih syok tak percaya apa yang barusan ia lakukan dengan orang yang paling ia hormatinya itu. Lalu Kawaki itu membenarkannya. Sudahlah Boruto, dia sendiri sudah bilang tidak apa-apa. Jadi sudahlah cepat lakukan Boruto karena tidak ada cara lain. Lalu ceritanya itu kemungkinan besar akan berakhir di sini guys dalam breakdown 218 nanti. Saat ini hingga kedepannya memang sangat krusial. Kurama sudah tidak ada lagi, Rinnegan juga sudah rusak. Lalu apakah kekuatan besar Konoha semakin melemah? Who knows. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai jalan cerita dan breakdown yang akan terjadi. Kisah sedih tentang kepergian Kurama, hilangnya Rinnegan Sasuke, dan Borushiki yang akhirnya sadar kembali dalam breakdown 218. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.